Baik anak-anak, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan cara selalu menggunakan masker dan mencuci tangan, ya. Dan jangan lupa kita harus jaga jarak, oke? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran PKN tema 6 subtema 1 pembelajaran ketiga. Coba diperhatikan, dalam pembelajaran 3 ada percakapan mengenai dua anak yang mengenai cita-cita. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-cita. Kemudian coba diperhatikan, terdapat seorang anak, yaitu Benny dan Made, yang sedang berjalan beriringan. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran yang dibawa oleh Benny. "Apa yang kamu bawa, Benny?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apa itu, Benny? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seseorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat, bolehkah aku membaca sekarang?" minta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang, sebelum aku memberikan kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut. Nah, sekarang kemudian anak-anak coba mengamati, perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, ada 4 gambar ya anak-anak tuh. Ada ayam, kemudian ada sapi, ada bebek, dan ada kambing. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Nah, hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuan. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Contohnya, ayam itu menghasilkan apa? Ayam menghasilkan sebuah telur. Sehingga para petani atau peternak berusaha menjadikan hasil telur ayam itu berkualitas. Sama halnya dengan sapi yang menghasilkan susu. Para peternak berusaha agar hasil ternak susunya itu memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, dari keempat gambar tersebut, anak-anak bisa memberikan pendapat mengenai gambar yang anak-anak amati. Kemudian menuliskan hasil pengamatan dalam kolom yang telah disediakan pada buku catatan. Ya, mengenai apa saja yang dilakukan peternak, kemudian apa yang dihasilkan, kemudian apa manfaatnya, ya, terdiri dari 3 itu. Apa yang dilakukan, kemudian apa manfaatnya, dan apa hasil dari kegiatan tersebut. Selain beternak, kegiatan bertani merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Nah, coba anak-anak perhatikan, ada beberapa hasil pertanian. Contohnya itu ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Nah, tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurut anak-anak, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan pohon mangga dapat tumbuh dengan subur?
Di lingkungan seperti apakah sayur wortel, brokoli, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Anak-anak memahami peternakan dan pertanian keberagaman pada masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, tugas anak-anak yaitu mendiskusikan dengan orang tua mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, di antara lingkungan-lingkungan berikut termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Pegunungan, dataran rendah, pantai, atau lainnya. Kemudian tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Maksudnya potensi adalah sumber daya alam apa yang ada di daerahmu. Kemudian tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu itu apa saja. Apakah petani atau peternak atau bahkan nelayan. Nah, kemudian buatlah laporan hasil diskusi dan tuliskan laporanmu dalam bentuk tabel seperti yang telah dicontohkan. Ada lingkungan daerah, tempat tinggal, potensi sumber daya, mata pencaharian atau pekerjaan penduduk. Setelah anak-anak buat tabel, kemudian buatlah kesimpulan hasil diskusi dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerah anak-anak sesuai dengan lingkungannya? Dan yang kedua yaitu, apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Karena di lingkungan sekitar kita memiliki keberagaman yang sangat luas dan beragam. Ada banyak sekali orang-orang yang memiliki mata pencaharian yang berbeda, kemudian memiliki suku bangsa yang berbeda. Nah, kemudian anak-anak pasti memiliki cita-cita. Nah, anak-anak dapat mengerjakan ayo berlatih dengan pertanyaan, apa cita-citamu? Dijawab dengan anak-anak sendiri. Kemudian, apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? Nah, jawab pertanyaan yang nomor 2 saja. Jadi, apa cita-cita anak-anak, dan kemudian apa manfaat cita-cita kalian bagi kehidupan di sekitar kalian nanti. Jadi misalkan ada cita-citanya seorang petani yang sukses. Nah, petani yang sukses itu nanti bermanfaatnya yaitu sumber daya alamnya dapat didistribusikan ke orang-orang atau ke masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa mengerjakannya di buku tugas. Nah, ini ibu akan mencatat tugasnya, yaitu yang pertama, catatlah rangkuman yang ada di video YouTube yang Potun yang tadi ibu link Potun yang ibu kirim yang awal. Kemudian kerjakan tugas yang ada di video Potun tersebut. Di akhir video ada beberapa pertanyaan, anak-anak bisa menjawabnya dan ditulis pertanyaan serta jawabannya di buku tugas. Dan yang terakhir yaitu kerjakan tugas yang ada di penjelasan video pembelajaran ibu ini ya. Jadi ada beberapa, yaitu ada 4 gambar peternak itu, tentang apa kegiatan tersebut, kemudian manfaat, kemudian hasil peternakan apa. Dan selanjutnya juga ada tugas yaitu tumbuhan mangga dan apel itu di lingkungan seperti apa, brokoli, wortel, dan kembang kol itu juga di lingkungan seperti apa. Kemudian ada tugas yaitu mendiskusikan dengan orang tua mengenai lingkungan-lingkungan yang ada di tempat tinggal kalian, potensi sumber daya dan mata pencaharian. Kemudian yang terakhir yaitu ada tentang cita-cita anak-anak dan manfaat cita-cita anak-anak bagi kehidupan di sekitar. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu beri waktu pengerjaannya sampai
pada pukul 7 malam ini yang segera dikumpulkan ya, tepat waktu. Jika ada tugas langsung segera dikerjakan agar tidak menumpuk tugasnya. Ibu tunggu pekerjaannya bisa dikirim melalui WhatsApp group atau melalui personal chat pribadi dengan ibu. Oke anak-anak, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih.